Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, saat ini kita di daerah Banyudono, daerah Kabupaten Boyolali, dan kisaran daerah sini merupakan dulunya merupakan kerajaan besar, yaitu Kerajaan Pengging Wiroragyo. Nah, dalam perjalanan kita saat ini kita di rumahnya Bapak Suwanto Yuwono. Kita merasa tersanjung, merasa mendapatkan kehormatan. Kita berkunjung ke rumah beliau karena selain ini ukirannya menandakan ciri khas jati diri budaya kita, dan ternyata Pak Suwanto Yuwono ini dalam usia yang 80 lebih ya, 81, 82, tapi kelihatan masih segar, masih beraktivitas ya, bahkan bekerja keras ya, layaknya orang di daerah pedesaan. Tentu ini memiliki rahasia tersendiri, dan bisa kita bayangkan kalau kita semua awet sehat ya, tetap sehat sampai di usia yang di atas rata-rata. Saya tidak ingin menggunakan istilah tua atau dengan istilah senja, karena kita inginnya itu Pak Suwanto Yuwono ini ya usianya panjang ya, bermanfaat untuk keluarganya dan untuk masyarakat dan untuk bangsa ini. Karena itu akan kita wawancara apa rahasianya ya. Rahayu Pak Suwanto. Rahayu ya. Ini kami kesini sudah 3 kali ini Pak Suwanto ya. Yang pertama ketika kita mau berangkat ke Kongres Kebudayaan Jawa mampir sini, sepulangnya mampir sini, dan sekarang 3 kali sini. Saya melihat Pak Suwanto itu begitu energik, sehat, di usia yang bisa dikatakan tidak muda lagi. Ini rahasianya apa nih Pak Suwanto? Rahasia. Nih. Pripun nggih sematur. Nih. Ya, kita hidup Nih. secara sederhana. Nih. Berpikir sederhana. Nih. Tapi ada bobot. Nih. Ada isi. Nih. Ada cita-cita. Nih. Cita-cita apa? Nih. Memayu hayuning bawana. Nih. Memayu hayuning bawana, memayu hayuning jagat. Nih. Dimulai dari memayu hayuning pribadi. Nih. Dilanjutkan memayu hayuning keluarga. Nih. Ditingkatkan memayu hayuning bebrayan agung Nih. dalam masyarakat. Nih. Ditingkatkan memayu hayuning bangsa dan negara. Nih. Dan akhirnya memayu hayuning jagat gitu. Bawana. Nih. Untuk kita dapat menahan beban, Nih. ya segala pekerjaan kita lakukan dengan senang hati dan tidak merasa terbebani, tidak merasa berat. Jadi kita bekerja dengan hati yang senang, dengan semeleh. Jadi kita tidak ngoyo, dengan laras. Harus ada keseimbangan, jangan terlalu memforsir diri. Soal makanan, jangan terlalu over, jangan terlalu berlebihan. Dan makanan itu harus makanan yang sehat. Artinya sehat, tidak harus makanan yang mahal, tidak harus makanan mewah, tidak harus mewah.
Misalnya masalah sayur. Saya menginstruksikan pada istri saya, kalau masak sayur jangan terlalu over. Jadi sayur itu dipandang masih hijau. Bagaimana caranya ya? Jangan sampai terlalu masak. Jadi supaya zat klorofilnya nggak hilang, supaya, tetap hijau. Supaya gizinya tetap mantap, terjaga. Mohon maaf Pak Suwanto, kesehariannya, pekerjaannya Pak Suwanto? Sehariannya sekarang setelah pensiun itu di kebun, di sawah, dan nyangkul gitu. Dan di kali. Di sungai. Ada kali. Itu kalau air tidak mengalir di sana ada namanya endapan. Endapan lumpur itu saya membuat cangkul yang duran atau gagang pasolnya itu panjangnya 2,5 meter. Jadi dari atas tanggul mencangkul itu tidak membongkok, sedikit demi sedikit. Ternyata dari tahun 1996 sampai hari ini satu cangkul kebun saya sudah bertambah tinggi 1 meter. Luar biasa ini Pak Suwanto. Itu kalau dijual berapa juta? Ini usia 80 lebih masih nyangkul. Dan kalau musim kemarau ini masih siram-siram, menyiram tanaman supaya hijau. Dapat disaksikan dibandingkan dengan kanan kirinya kebun saya itu hijau royo-royo. Nah ini luar biasa nih pemirsa. Lainnya Pak Suwanto, usia 40-50 aja udah sakit-sakitan. Ini 80 lebih masih nyangkul, sehat. Ini kan luar biasa ini kan. Kuncinya tadi sumeleh, selalu berserah. Istilahnya orang ngoyo. Ini kan luar biasa ini. Jadi sesuatu yang istilahnya pun air mengalir, bagaikan air mengalir, buat nggak ngoyo ini kan menjadi ya ini nampaknya ya gampang diucapkan di mulut ya, prakteknya yang sulit gitu loh. Kadang-kadang kita ini kan selalu mengejar ambisi, akhirnya menjadi ambisius. Atau ketika kita mendapatkan masalah, langsung kita ini merasa terbebani, merasa ngersulo karena terbebani tadi. Kadang-kadang sampai istilah Jawa itu ngelawung, bersedih yang berlebihan. Ini kan ternyata resepnya Pak Suwanto ini walaupun sederhana, ya, saya yakin semua orang bisa mengucapkan ini, tapi belum tentu bisa melaksanakan. Dan Pak Suwanto sudah membuktikan bukan jari ini, bukan katanya. Pak Suwanto pensiun tahun berapa Pak? Tahun 42 dari guru. Tahun 2002. 2002. Pensiun tahun 2002. Sekarang 2002 berarti 21 tahun yang 21 tahun yang lalu pensiun. Ya. 2002 sekarang 2023. Ya. Di 21 tahun yang lalu pensiun ya. Pensiun guru itu usia 60 ya. Benar sekarang udah 80 lebih. 81 82 tahun usia beliau. Ini luar biasa ini. Apa kira-kira pemirsa nggak pingin ini usia panjang umur tapi tetap sehat gitu loh. Kalau usianya panjang tapi sakit-sakitan ya malah nggak enak. Diri kita ya nggak enak, keluarga yang nggak enak kan gitu. Wah ini kan luar biasa ini. Jadi makanan tadi juga misalnya tidak perlu mewah, tidak perlu mahal. Tetapi kalau bisa sayurnya itu ketika dimasak tetap hijau sehingga zat klorofilnya itu tidak hilang. Nah, kalau hal lain apalagi Pak Suwanto yang sekiranya bisa
nantinya memberikan keilmuan untuk kita semua, Pak Suwanto? Untuk menjaga kesehatan itu dalam waktu 24 jam tiap hari itu minimal 30 menit itu meditasi. Meditasi. Rutin tiap minimal untuk mengambil oksigen yang murni. Sebagai pengalaman saya sudah lebih dari 40 tahun tidak pernah masuk angin dan flu. Nggak pernah sakit. Karena apa? Kalau mau masuk angin itu saya meditasi. Untuk mengambil bayu murti. Ya, akhirnya keringat banyak keluar. Tidak jadi masuk angin. Juga kalau mau flu juga seperti itu. Makan yang banyak, meditasi, banyak keluar keringat. Flu gagal masuk. Penyakit nggak mau datang, nggak mau masuk. Itu pengalaman saya. Kemudian masalah pikir. Kita jangan sampai mikir yang berat-berat. Ada masalah yang berat, tapi yakin pasti ada solusinya. Dengan kita berserah diri kepada Yang Murbeng Dumadi, kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan Yang Maha Esa, pasti ada solusinya. Yang terjadi, terjadilah. Jangan terlalu difikirkan. Yang terjadi, terjadilah. Karena memang kita hidup itu pasti ada masalah. Dan segala masalah pasti ada solusinya. Tetapi jangan sampai kita buat pikiran itu berat. Yang menjadi membebani diri sendiri. Membebani diri sendiri. Nah, para pemirsa, barangkali ketika kita bicara angka yang baru 82 tahun, saya yakin ada pemirsa, ada masyarakat keluarganya yang usianya lebih dari itu, bahkan usia 90 tahun lah. Ya. Tetapi dalam usia segitu yang sehat, nah ini yang jarang-jarang gitu. Ada usianya lebih dari itu barangkali. Saya menjadi teringat guru saya, yaitu Eyang Kartiko Hartono. Beliau merupakan veteran bintang 1. Beliau kena wajib militer pada masanya. Beliau lulusan UI. Beliau meninggal usia kurang lebih 100 tahun. Rumahnya di daerah tempat tinggal terakhir ini di daerah Ndau, Kabupaten Malang. Saya ingat betul ketika beliau usia 80 tahun. Ini masih sering ngajak saya, menantang saya ngajak naik gunung. Coba ini para pemirsa bayangkan usia 80. Kalau hanya sekedar usia di atas 80 saya yakin ada selain Pak Suwanto. Tapi yang tetap sehat, bugar, dengan usia segitu masih naik gunung, masih mencangkul, ini kan jarang-jarang. Ini tentunya kan suatu keilmuan tersendiri. Nah, mohon maaf Pak Suwanto, saya pernah dengar Pak Suwanto dulu katanya mau mendaftar TNI. Setelah itu gagal, akhirnya jadi guru. Lah ini ceritanya ini gimana Pak Suwanto? Ya, tahun 63 itu saya di Kesatrian Malang. Oh, di Kesatrian Malang. Itu selama 21 hari. Nah, babak terakhir saya diarahkan melaut, tapi saya tidak mau, saya minta kedokteran. Masalahnya itu, tapi tidak diizinkan, ya tetap gagal. Tetapi ternyata malah anak saya jadi pelaut. Jadi pelaut. Kresna ini. Mas Kresna jadi pelaut. Nah, ada cerita yang cukup menarik ya pada Presiden Soekarno. Ini memang kan tidak ada kolom agama dalam data kependudukan. Nah, waktu itu ketika ada kolom pertanyaan tentang keyakinan agama. Nah, itu ceritanya bagaimana itu, Pak? Nah, dalam biodata atau riwayat hidup, saya diwawancarai oleh tim screening bahwa apa ada agama kok kepribadian, karena saya tulis dalam kolom agama itu kepribadian. Ya, saya menjawab, ya pertama masalah
menyangkut keyakinan. Nggih. Bahwa jumlah keyakinan yang ada di dunia itu ya sejumlah manusia yang ada. Siji silet, siji anggit. Setiap manusia pasti punya keyakinan sendiri. Iya. Jadi jumlah keyakinan yang ada di dunia itu sejumlah manusia yang ada. Siji silet, siji anggit. Nah itu. Kalau manusia itu sudah menemukan pribadinya, dia pasti menemukan Tuhannya. Dan menganggap manusia seluruh dunia itu sama. Tidak ada perbedaan. The social conscience-nya mantap. Ya, itulah para pemirsa. Jadi namanya keyakinan itu ya sejumlah manusia ada di dunia, karena setiap manusia pasti memiliki keyakinan masing-masing. Walaupun di dalam data kependudukan itu di kolom agamanya tertulis sama, tapi belum tentu keyakinannya sama. Dan pada masa Presiden Soekarno memang tidak ada kolom agama di dalam data kependudukan. Ini salah satu saksi hidup yang masih ada, yaitu Pak Suwanto Yuwono. Nah ini dari yang hadir barangkali ada yang mau tanya ini. Oh ini Bang Jatim nih kami tanya. Pasti ditanya ini. Rahayu Mbah. Rahayu Sagung Dumadi. Tadi Mbah cerita mengenai meditasi untuk menambah fisik untuk kesehatan. Nah, sekarang saya bertanya mengenai jam tidur. Mungkin kami yang muda-muda ini sekarang jam tidurnya, jam istirahat tidur ya, ada yang cuma 3 jam, ada yang 5 jam ya. Nah, untuk Mbah sendiri gimana mengatur pola tidurnya? Mungkin orang-orang dulu karena nggak ada lampu, nggak ada kelambu, cepat tidur ya kan, nggak ada kegiatan lagi, nggak ada TV mau ditonton. Nah, untuk Mbah sendiri gimana pola tidurnya untuk kesehatannya? Masalah pola tidur ya teratur. Teratur. Kalau pengalaman saya pribadi, belum pernah tidur sebelum jam 11. Pasti di atas jam 11 malam. Di atas jam 11 malam. Dan bangun setengah 4 pagi sudah bangun. Teratur man. Teratur. Jadi tidurnya di atas jam 11 dan bangunnya sebelum jam 4, jadi setengah 4. Setengah 4. Terima kasih Pak Suwanto. Nah para pemirsa, ketika kita ambil kesimpulan, sebenarnya bukan kuantitas tidur yang dibutuhkan manusia, tetapi yang dibutuhkan adalah kualitas tidur. Bagaimana ketika kita mengambil kualitas tidur termasuk tadi semedi atau meditasi, ini adalah mengambil oksigen murni. Kalau dalam bahasa Jawa kita mengambil bayu murti. Ini yang mulai barangkali banyak di antara kita masyarakat ini yang tidak memahami itu. Jadi bukan kuantitas lamanya tidur, yang dibutuhkan adalah kualitas tidur. Bagaimana kemampuan kita mengambil oksigen murni atau bayu murti dalam bahasa Jawanya. Nah ini ada yang ditanyakan lagi Pak Supomona ya. Rahayu Sagung Dumadi. Mbah, kula badhe tanglet nggih. Kita sedaya kan enggak menghadapi yang mulus-mulus saja nggih ya. Kita hidup ini berbagai problem niku katakan yang buruk juga ada. Misalkan ngeten. Jenengan kok saged enjoy, kok saged standby niku saat menghadapi permasalahan nggih, umpama ada tagihan, mungkin ada orang jahil, mungkin orang usil, dan itu ada di depan kita. Bagaimana sikap Mbah untuk menghadapi mereka? Anggaplah mereka berniat buruk seperti itu, atau menghadap atau perampok, copet, atau siapa saja yang kita hadapi waktu itu, tapi Mbah dengan posisi sadar. Itu bagaimana cara Mbah menghadapi saudara kita yang seperti itu. Terima kasih. Ya, kita hidup di dunia itu harus saling menghormati, saling menghargai, toleransi. Tidak hanya dalam mulut, tapi harus dilakukan dalam tindak tanduknya, dalam kesehariannya itu memang harus
berjiwa betul-betul tanpa membeda-bedakan orang, tanpa menghina orang lain. Kita adanya hanya menghormati atas di dalam posisi sosialnya masing-masing. Jadi kita harus betul-betul hidup dalam suatu jiwa, dan jiwa itu sudah terpancar di dalam Pancasila. Karena jiwa Pancasila itu kapan ada? Ya sejak bangsa Indonesia ada. Sejak bangsa Indonesia Nusantara ini ada, jiwa Pancasila sudah ada. Nah, 5 sila yang muncul pada tahun 45 itu adalah ya rumusan sebagai filsafat yang universal. Maka rumusannya pendek-pendek, hanya ketuhanan yang Maha Esa, believe in God. Peri kemanusiaan. Nomor 3 kebangsaan. Nomor 4 kedaulatan rakyat. Nomor 5 keadaan sosial. Jadi itu universal. Kemudian ditransformasikan di dalam, dipraktekkan menjadi dasar negara yang tertuang di dalam, yang terkandung, yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang rumusannya panjang-panjang itu. Tapi jiwanya tetap yang seperti yang dipidatokan Bung Karno di depan Majelis PBB tahun 60, bulannya September, tanggalnya 30. Terima kasih Pak Suwanto. Tadi pertanyaannya Pak Supo itu bagaimana Mbah Suwanto itu menghadapi ketika ada orang yang berniat jahat ke Pak Suwanto. Oh iya, terima kasih. Menghadapi orang yang berminat jahat, ya kita jangan sampai membalas jahat. Kita harus dengan lemah lembut. Kalau bisa ya dengan dalam bahasa tubuh atau dalam ucapan, tindakan yang tidak meningkatkan suhu panas atau suhu kebencian. Doa kita serahkan kepada Tuhan, mudah-mudahan mereka yang berbuat jahat itu akan sadar. Dan saya percaya, dan saya punya pengalaman orang yang dulu memusuhi saya, tapi dengan sikap saya yang istilahnya itu istilahnya kita tidak merendahkan diri, tapi kita menjaga hubungan sosial yang harmonis. Nyatanya dari tahun ke tahun setelah sadar, sekarang menjadi sahabat yang sangat baik. Luar biasa. Terima kasih Pak Suwanto. Mas Ana ditanyakan? Mas Bakti? Ya, sudah cukup jelas semuanya. Nah, para pemirsa, demikian tadi obrolan kita dengan Pak Suwanto Yuwono. Dalam usia yang tidak muda lagi, 80 ke atas, 82, tapi masih sehat, masih nyangkul, ya, masih beraktivitas, ya, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Suwanto tadi memberikan inspirasi pada kita, ya, pencerahan pada kita, supaya kita semua tetap sehat sampai usia tua sekalipun. Kita berharap kita semua menjadi awet tua seperti Pak Suwanto dan tetap sehat. Jangan awet muda. Kenapa? Kalau awet muda kan gini, usia 40 mati, awet muda selamanya usianya cuma 40 tadi gitu loh. Nah, jadi doa kita apa? Awet tua, tetap sehat dan bermanfaat untuk orang banyak. Jangan doanya awet muda. Kalau awet muda itu usia 40 mati. Awet muda usianya 40 terus sudah meninggal. Nah, para pemirsa, demikian tadi yang obrolan kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.